Jadi saya ulang lagi. Eh, di sini kompresor ini biasanya didinginkan oleh udara. Kalau kita lihat misalkan di kelas kita, ya outdoor itu ada di luar, didinginkan pakai udara biasa. Ini udah selesai. Tapi di sini sebagian juga AC sentral itu dia pendinginannya air, pakai air sehingga perlu sirkulasi tambahan. Sirkulasi tambahan mana ya? Oke. Jadi ada tambahan di sini kita oke. Ini ada sebuah pendingin ya, pendingin yaitu air yang disirkulasikan untuk mendinginkan kondensor. Ini air yang lalu kemudian di sini ada yang namanya eh, cooling tower, cooling tower. Nah, misalkan di sini airnya itu suhunya karena sudah melalui kondensor ini suhunya bisa mencapai 40 derajat Celcius gitu ya, 40 derajat Celcius ya hangat-hangat gitulah. Lalu kemudian di cooling tower ini ada semacam cooling tower itu kalau dibayangkan eh, kalau teman-teman pernah ke apa namanya ke atas di bagian rooftop di rooftopnya mall-mall atau mungkin ada yang pernah ke Bandara Juanda misalnya. Ini ada ini ya kayak ini bisa besar sekali, panjangnya bisa 3 meter lebih dan jumlahnya ada banyak, misalkan ada 8 gitu. Sehingga ini tuh di sini AC sentral bisa kita sebut chiller, ada chiller. Oke, sini ada cooling tower. Caranya gimana? Ini air biasanya dilalukan ke atas ini ya, sehingga air itu akan jatuh ke bawah. Lalu di Oke. sini itu ada kipas besar, ya, dia berembus ke atas. Serembus ke atas. Ya, ini ke atas. Ini arah udaranya ke atas ya. Nah, kalau udaranya ke atas, maka dia terjadi sirkulasi ya dari bawah ke atas ini. Sirkulasi udara itu yang fungsinya adalah mendinginkan air panas tadi. Kalau air panas tadi sudah turun ke bawah, dia akan sudah menjadi dingin. Ya, kira-kira suhunya sekitar 30 derajat Celcius gitu ya. 30 derajat Celcius itu nanti akan dipakai untuk mendinginkan kondensor ya, kondensor. Jadi pendinginan kondensor bukan pakai udara biasa tapi pakai air, water. Itu yang pertama. Jadi pendinginan kondensor tidak pakai udara tapi menggunakan air. Air ini nanti gimana caranya ya disirkulasikan oleh yang namanya pompa ya. Ada pompa banyak gitu. Ini sebenarnya ada banyak cooling towernya, cuma sebagai perwakilan aja satu ini cooling tower. Kalau sudah di sini di bagian evaporator ini juga dia tidak menyerap apa panas dari udara sekitar. Dia dipakai untuk menyerap panas dari air. Oke, kita bayangkan di sini tuh ada sebuah kolam, kolam besar, kolam besar, besar sekali lah. Dan ditanam di dalam tanah, ada tandon di dalam tanah gitu ya. Kita namakan di sini kolam air hangat. Hangat ini dingin. Ya,
Air hangat ini ya nggak terlalu panas. Hangat itu bisa jadi eh, suhunya ya suhu-suhu ini ya, sekitar 20 derajat Celcius. Masih dingin lah, masih dingin. Tapi kita namakan hangat karena di sini lebih dingin lagi. Ini bisa 5 sampai 10 derajat Celcius ya. Nah. Oke, 5 derajat Celcius. Ya, ini 5 derajat Celcius, ini 20 derajat Celcius. Ya, evaporator ini eh, dia bisa mendinginkan air hangat ini. Ini juga ada sirkulasi pompanya, ini pipa ya, pipa. Tentunya dia dilapisi apa namanya isolator supaya dia bisa menjaga suhunya tetap. Lalu kemudian setelah ke sini evaporator ini dia mendinginkan air yang dia dinginkan masuk ke dalam eh, apa namanya kolam. Ya, ini pandangan atas. Bayangkan pandangan atas. Ada dua kolam ini hangat dan dingin. Ini pandangan atas. Oke, lalu kemudian ini tidak saling berhubungan ya. Jadi kalau sudah hangat, dia masuk ke evaporator. Hangatnya dari mana? Nah, kita akan membahas ini. Ada air dingin dan air hangat. Sebenarnya air dingin ini disirkulasikan. Kalau biasanya AC itu mensirkulasikan udara, ini yang disirkulasikan ke gedung-gedung adalah air dingin, ya. Jadi air dingin begini. Ini akan disirkulasikan oleh pipa-pipa besar ya, diameternya bisa mencapai 10 dim gitu ya. Sangat besar dan terisolir atau isolasinya bagus. Dia masuk ke gedung-gedung. Nah, ini gedung. Ini gedung. Nah, masuk ke sini itu ada yang namanya AHU. AHU. Ada yang tahu AHU apa singkatannya? AHU itu Air Handling Unit. Jadi AHU ya. Saya gambar di sini AHU atau Air Handling Unit. Nah, alat ini kita gambarkan seperti ini ya. Jadi ada sebuah apa, seperti kamar gitu ya. Ukurannya bisa 2,5 kali 2,5 ya. Tingginya juga 2 meteran. Nah, di sini air itu kita masukkan ke dalam sini. Ini adalah air dingin. Air dingin tadi itu, air dingin dari kolam dingin, dia masuk ke sini ke AHU. Di sini ada semacam coil ya, coil. Kalau misalkan air dingin tadi dilewatkan coil-coil atau semacam heat exchanger ya, maka di sini akan terjadi yang namanya apa? Ya ini dingin lah. Oke, di sini terkumpul apa? Kondensasi atau dia berubah menjadi dingin ya di sini. Lalu ini keluar menjadi air hangat karena sudah diambil dinginnya di sini. Caranya gimana untuk mensirkulasikan? Maka di sini perlu ada sebuah blower gitu ya. Ada blower ya. Udaranya dipaksa keluar, maka yang keluar di sini adalah
udara dingin. Oke, ini tadi apa namanya? Ada koil. Lalu di sini udara dari ini ada apa? Udara dari ducting. Ada sebagian dari ducting, ada juga sebagian dari fresh air. Fresh, fresh air itu apa? Udara segar gitu ya. Fresh udara. Kalau kita nyebut air, waternya maksudnya eh, bukan water ya. Air ya udara. Fresh air, udara. Udara dingin ya. Jadi sebagian itu dari ducting. Ducting itu apa? Ducting itu kalau teman-teman pernah lihat sebenarnya di atasnya kalau kita apa jalan-jalan di mall gitu, di atasnya itu kan ada plafon. Di atasnya plafon itu ada ducting-ducting, itu yang apa ya? Ini biasanya orang bisa masuk ini, orang yang badannya kecil bisa masuk. Dia yang mensirkulasikan udara dingin tadi, ya udara dingin. Ada yang kembali ke sini, ada juga yang tambahan udara segar, gitu. Ya sehingga yang masuk ke gedung-gedung itu adalah ini tadi udara dingin yang sudah dikondisikan. Nah, air hangat ini kemana? Ke sini, balik lagi dikembalikan ke air hangat. Tentunya di sini beberapa ada pompa-pompa sentrifugal gitu. Dari sini balik lagi ke sini. Oke, sampai sini ada yang bingung atau jadi dari evaporator tadi yang didinginkan bukan lagi udara ya, yang didinginkan adalah air, water, air yang ada di kolam-kolam ini. Ini kolamnya tertutup ya di bawah tanah, bisa jadi eh, di mana garasi ya, biasanya di garasi mobil di bawahnya itu sedang tersimpan air dingin dan hangat. Jadi evaporator ini tugasnya adalah mengkondisikan air tadi untuk menjadi dingin kembali. Nah, dari air dingin ini nanti yang baru akan disirkulasikan. Karena bisa jadi ini letaknya jauh. Kalau udara itu kelemahannya adalah mudah lossesnya besar. Kalau udara yang dialirkan ke gedung-gedung misalkan itu lossesnya besar. Tapi kalau air dia lebih gampang untuk mempertahankan suhunya. Ya, tinggal di isolator gitu dia lebih baik. Sini ada air handling unit ya ke gedung-gedung makanya eh, apa namanya AC ini tidak perlu ditaruh di gedung juga. Jadi bisa jadi dia di lantai bawah gitu ya untuk mengoperasikan me- membuat misalkan ini kan berisik juga ya, berisik juga. Kalau kita bayangkan chiller itu ada apa? Ada banyak sebenarnya chillernya. Misalkan ada 6 biji, satu bijinya itu bisa sebesar mobil gitu ya. Ya tergantung juga kapasitas yang dia dinginkan. Misalkan bandara, ya bisa bisa sebesar mobil gitu ya. Mobil jejer 8 gitu atau jejer 5. Dan itu bisa jadi dioperasionalkan bergantian. Ya, satu mungkin ada saatnya maintenance, maka yang lain akan beroperasi. Gitu seterusnya. Atau kalau sudah 24 jam bisa bergantian. Yang nyala gantian. Dan ini ada operator yang bisa mengoperasionalkan chiller ini secara otomatis. Hanya menggunakan komputer gitu aja. Jadi, oke. Kalau yang cooling tower biasanya lebih gampangnya supaya tidak makan tempat karena ini kan panas ya. Yang dibuang udara panas bisa jadi supaya tidak mengganggu dia taruh di rooftop biasanya di bagian rooftop di atas. Tapi kalau apa namanya tanahnya luas ya bisa jadi ditaruh di
di halaman gitu aja yang tidak banyak lalu lalang orang gitu. Jadi AC sentral seperti itu, tapi juga ada ini bisa copy, copy. Nah ini tadi ya. Oke, ini sebagian apa pendinginannya bisa jadi menggunakan air, ada juga yang menggunakan udara. Jadi tergantung kalau misalkan tempatnya itu kecil, dia bisa aja langsung tapi menggunakan udara ya, tidak menggunakan air. Tapi dia tetap dinamakan AC sentral. Ya, ada pendinginan menggunakan air, ada juga yang menggunakan udara langsung. Contohnya seperti ini. Nah, ini bisa menggunakan udara langsung ya. Kelihatan ya. Jadi ini kondensornya ditaruh bagian luar gitu, dipanas itu langsung didinginkan pakai udara biasa. Kalau yang di sini adalah evaporator. Evaporator nanti yang eh, dialirkan oleh air handling tadi. Di sini ada air handling unit yang bertugas untuk memompa udara dingin tadi ke ruangan, yang udara panasnya bisa disirkulasikan. Ada sebagian fresh air, ada sebagian juga yang udara luar. Bagusnya ini ada tambahan fresh air ya, beda sama AC split. AC split itu eh, ya mulek aja, mulek, mulek itu karena memang di ruangan sempit. Makanya kalau di kamar hotel atau di ruang-ruang tertentu nggak boleh ada yang merokok karena udaranya tidak tersirkulasi kemana-mana, ya di dalam ruangan tersebut. Tapi kalau ini ada proses pengkondisian udara juga, sehingga ada udara fresh, ada juga udara yang tetap disirkulasikan. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan.